Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran dengan saya, yaitu dengan mata pelajaran dasar konstruksi bangunan atau DASKON. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas saya. Jika kalian harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Hindari kerumunan dengan banyak orang. Ingat, ketika kalian pulang dari luar, kalian harus selalu mengganti pakaian, karena di rumah kalian tidak hanya kalian saja seorang, tapi ada keluarga kalian, ada orang tua kalian. Lindungi keluarga kalian juga. Saya akan menjelaskan atau membahas tentang jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Nah, di mana materinya akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian alat berat, kedua, klasifikasi alat berat, yang ketiga, klasifikasi fungsional alat berat, yang keempat, klasifikasi operasional alat berat, yang kelima, pemilihan alat berat pada proyek konstruksi, dan yang keenam, ada alat-alat berat yang umum digunakan. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang alat berat itu? Nah, untuk pengertian alat berat, di mana alat-alat berat yang sering dikenal di ilmu teknik sipil adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Nah, penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pada pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian, antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan, atau kerugian perbaikan yang tidak semestinya. Jadi, kita saat menggunakan alat berat di sini harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaannya. Jangan sembarang menggunakan alat berat. Nah, tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dan waktu yang relatif lebih singkat. Jadi penggunaan alat berat di sini itu untuk mempermudah pekerjaan kita dalam suatu pekerjaan konstruksi bangunan atau gedung, serta dapat mempersingkat waktu pekerjaan juga. Untuk selanjutnya, ada klasifikasi alat berat, di mana alat berat juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, klasifikasi fungsional alat berat, yang kedua, klasifikasi operasional alat berat. Di mana klasifikasi fungsional alat berat adalah pembagian alat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat, seperti yang pertama, alat pengolahan lahan, yang kedua, alat penggalian, yang ketiga, alat pengangkutan material, yang keempat, alat pemindahan material, yang kelima, alat pemadatan, yang keenam, alat pemroses material, dan yang ketujuh, alat penempatan akhir material. Jadi di sini ada fungsi-fungsinya tertentu. Kalian tidak bisa sembarangan menggunakan alat berat. Contohnya, saat kalian akan melakukan pekerjaan penggalian, kalian tidak bisa menggunakan sembarang alat berat. Yang kedua, klasifikasi operasional alat berat. Dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, atau tidak dapat digerakkan atau statis. Jadi, klasifikasi alat berat operasional dapat dibagi. Yang pertama adalah alat dengan penggerak. Nah, di mana alat dengan penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi pekerjaan. Bentuk dari alat penggerak adalah crawler atau roda kelabang dengan ban karet, sedangkan belt
merupakan alat penggerak pada conveyor belt. Ini adalah salah satu contoh crawler crane. Dan ini adalah contoh conveyor belt. Silahkan kalian saksikan terlebih dahulu gimana cara bekerjanya si conveyor belt tersebut. Kalian sudah menyaksikan cara kerja dari conveyor belt tersebut. Kalian bisa memahami secara langsung bahwa pekerjaan conveyor belt itu yaitu alat pengangkut. Contohnya seperti tadi itu adalah mengangkut material, suatu material. Untuk selanjutnya ada alat statis, di mana terdapat beberapa alat yang termasuk dalam kategori ini. Contohnya seperti tower crane, batching plant, baik untuk beton maupun untuk aspal, serta crusher plant. Crane atau alat pengangkat jenisnya bermacam-macam, seperti crane gelagar, crane kolom putar, crane putar, crane portal, crane menara, crane kabel, dan mobil crane. Ini adalah contoh dari tower crane, crusher plant, dan batching plant. Ini adalah contoh di mana cara kerja dari crusher plant. Silahkan menyaksikan terlebih dahulu.
Setelah menyaksikan pekerjaan crusher plant di sini, kalian bisa mengetahui hampir sama dengan conveyor belt tadi. Jadi di sini adalah suatu pekerjaan di mana memisahkan batu split. Jadi dia memecahkan batu dan dipisahkan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Selanjutnya adalah pemilihan alat berat pada proyek konstruksi. Nah, pemilihan alat berat harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis konstruksi yang dikerjakan. Nah, jenis konstruksinya seperti apa dulu? Bangunan gedung, bangunan jalan, atau irigasi, dan sebagainya, atau bandara, atau pelabuhan. Kalian harus cari tahu dulu jenis konstruksinya itu apa, atau jenis pekerjaannya itu seperti apa dulu. Lalu jumlah alat yang dibutuhkan. Nah, jadi jumlah alat yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan jenis konstruksi yang dikerjakannya. Misalkan kalian sekarang membutuhkan tower crane, sedangkan kalian tidak mengambil si tower crane, tapi malah adanya cuman misalkan eksavator. Nanti untuk pengangkutan barangnya seperti apa? Jadi kalian harus mengetahui juga seperti apa gitu penggunaannya. Jadi di situ pun kalian tidak harus banyak alat berat karena bisa merugikan perusahaan, bisa jadi, dan merugikan waktu juga, dan biayanya juga otomatis akan termakan begitu banyak karena itu sewanya itu hitungannya per jam ya. Nah, di sini juga ada kapasitas alat berat yang digunakan. Jadi kapasitasnya itu disesuaikan juga. Kalau misalkan kalian perlu misalkan dump truck 5, tapi kalian hanya nyewanya atau mengadakan dump trucknya itu hanya 3, otomatis pekerjaan kita akan molor. Dia harus disesuaikan juga. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemeliharaan alat berat, yang pertama, fungsi yang harus dikerjakan. Jadi fungsi yang harus dikerjakannya itu seperti apa dulu, terus kapasitas alatnya, ekonomi atau biayanya, jenis proyek yang dikerjakan, lokasi proyek yang dikerjakan, daya dukung tanah, kondisi medan, pembatasan dan metode yang dipakai. Nah, di sini lokasi juga harus ditentukan, maksudnya lokasinya juga disesuaikan, lokasi proyek yang dikerjakannya seperti apa. Jadi alat beratnya juga disesuaikan. Terus daya dukung tanahnya harus disesuaikan juga. Misalkan kalau misalkan tanah yang berlumpur, apakah harus menggunakan ban yang karet ataupun ban yang besi seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi tanahnya juga, sama kondisi medan seperti itu. Jadi medannya juga harus dilihat dulu, kira-kira kendaraan atau alat berat yang kita gunakan ini mampu untuk untuk bekerja di medan tersebut atau tidak gitu. Karena bisa jadi membahayakan dan keselamatan juga bagi para pekerjanya. Nah, untuk alat-alat berat yang umum digunakan yaitu ada dozer, alat gali atau ekskavator, ada loader, truk, conveyor belt, roller, kompaktor, dan lain-lain. Jadi untuk tugas kali ini adalah catat materi yang sudah barusan saya jelaskan di buku kalian. Silahkan dikirimkan ke email yang ada di bawah sini. Setelah itu, saya akan bagi menjadi 7 kelompok juga untuk membuat video presentasi. Di mana video presentasi itu kalian harus mengerjakan di rumah masing-masing, tidak berkumpul di rumah salah satu teman kalian. Jadi silakan kerjakan di rumahnya sendiri, bisa dikumpulkan di salah satu orang dan satu orang yang mengeditnya. Saya harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik meskipun jaraknya berjauhan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, bagaimana konsepnya dan akan seperti apa. Jika sudah selesai, kalian bisa kirim ke email yang ada di bawah sini. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah juga, atau bisa ditanyakan secara langsung via grup WhatsApp, ataupun ditanyakan langsung ke saya pribadi, dipersilahkan. Nah,
Untuk durasi pengerjaannya, saya akan berikan waktu selama 2 minggu. Nanti bisa dikirim email juga ke hasilnya, harus dikirim ke email yang sudah ditentukan tadi, atau email yang di sini lagi nih ya, sini yang tertera di sini. Silakan kalian kirim ke email tersebut. Waktunya 2 minggu, jangan lebih. Diharapkan selalu kerjasamanya yang baik, meskipun kalian mengerjakannya masing-masing di rumah. Silahkan diskusikan konsepnya seperti apa dengan kelompoknya. Bikin grup sendiri, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk datang di pembelajaran saya kali ini. Terima kasih juga selalu menjaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.